Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 1 kelas D1 Praktikum Biosistematika Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga akan memaparkan tentang analisis genetik dan filogeni tumbuhan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Biosistematika. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Liwaul Muniroh dengan NIM akhir 009, Adinda Violita dengan NIM akhir 011, Ardita Cahya dengan NIM akhir 012, Leone Eka dengan NIM akhir 018, dan Rizky Yusrotul dengan NIM akhir 016. Sebelum masuk ke video inti, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Di video ini, kami akan menjelaskan tahapan dalam penyusunan fenogram, kladogram, dan pohon filogeni tumbuhan. Di video ini pula, akan dijelaskan cara penyusunan tabel karakteristik tumbuhan, penyusunan fenogram tumbuhan, penyusunan kladogram tumbuhan menggunakan metode Wagner, penyusunan filogeni tumbuhan, kalibrasi filogeni tumbuhan, dan penghitungan deskripsi statistik. Pada praktikum ini digunakan 12 spesimen yang mewakili kelompoknya masing-masing. Yang pertama ada Volvox globator yang mewakili takson tamu, Cyatodium cavernum yang mewakili Hepaticophyta, Splagnobrium obtusum yang mewakili Bryophyta, Pteridium aquilinum yang mewakili Pteridophyta, Netum gnemon yang mewakili Gymnospermae ordo 1, Pinus roxburghi yang mewakili Gymnospermic ordo 2, Ceiba petandra yang mewakili Magnoliopsida ordo 1, Amaranthus viridis yang mewakili Magnoliopsida ordo 2, Helianthus annuus yang mewakili Magnoliopsida ordo 3, Canna indica yang mewakili Liliopsida ordo 1, dan Zeamais yang mewakili Liliopsida ordo 2. Ikan hiu makan pelasan, yuk kita langsung ke pembahasan. Sebelum membuat fenogram dan kladogram, mula-mula kita harus merumuskan tabel karakter. Tabel karakter ini memuat karakter-karakter yang diamati pada setiap spesimen yang telah ditentukan. Pada tabel ini, ke-12 spesimen terlebih dahulu diberi simbol berupa huruf. T untuk takson tamu yaitu Volvox globator, A untuk Cyatodium cavernum, dan seterusnya hingga takson J yaitu Zeamais. Tabel karakter yang digunakan merupakan tabel yang berisi 24 karakter yang memuat sel penyusun tubuh, diferensiasi jaringan, dan seterusnya hingga karakter modifikasi daun. Karakter yang paling plesiomorfi diberi nilai paling kecil, yaitu 0. Kemudian karakter yang lebih apomorfi atau modern diberi satu nilai yang lebih besar dari sebelumnya, yaitu 1. Dan seterusnya hingga karakter yang paling apomorfi diberi nilai yang paling tinggi. Sebagai contoh, karakter nomor 1, yaitu karakter sel penyusun tubuh dibagi menjadi 3, yaitu uniseluler dengan peringkat apomorfi 0, kolonisel dengan peringkat apomorfi 1, dan multiseluler dengan peringkat apomorfi 2. Takson T, yaitu Volvox globator, memiliki tubuh yang tersusun atas kolonisel. Maka pada tabel karakter diberi centang pada baris kolonisel atau pada nilai 1. Takson A memiliki tubuh yang tersusun atas banyak sel atau multiseluler. Maka pada tabel karakter diberi tanda centang pada baris multiseluler atau pada nilai 2, dan seterusnya hingga takson J dan hingga karakter ke-24. Berikut akan dijelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan fenogram. Sebelum membuat fenogram, terlebih dahulu harus menyusun tabel transformasi fenogram tumbuhan. Tabel ini disusun berdasarkan jumlah perbedaan karakter pada masing-masing spesies. Sebagai contoh, pada takson A dan T, di mana ditemukan perbedaan karakter sebanyak 13 karakter. Contoh lainnya yaitu pada takson D dan C ditemukan perbedaan karakter sebanyak 9 karakter. Perbedaan karakter ini dapat dilihat dan dihitung melalui tabel karakter yang sebelumnya telah dicari. Menghitung perbedaan karakter ini dilakukan hingga takson terakhir, yaitu takson J dengan takson I. Nilai-nilai pada tabel transformasi ini nantinya akan digunakan untuk menyusun fenogram.
Pada bagian ini akan dijelaskan tahap dalam pembuatan fenogram berdasarkan perbedaan karakter yang telah diamati dan disajikan pada tabel transformasi fenogram, di mana semakin banyak perbedaan, maka semakin jauh hubungan kekerabatannya. Pembuatan fenogram ini akan dijelaskan 3 tahap awal dan 3 tahap akhir dari 9 tahap penyusunan fenogram. Tahap pertama yaitu penggabungan dimulai dari takson yang memiliki perbedaan paling kecil, yaitu takson G dan takson H. Jarak antara takson G ke H adalah 1. Kemudian dihitung rata-rata jarak antara takson G ke H, yaitu 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Kemudian dihitung panjang cabang atau jarak pangkal takson G dan H, yaitu 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,25, sehingga fenogramnya dapat dilihat pada layar. Tahap kedua yaitu memilih satu takson yang memiliki jumlah perbedaan paling sedikit selanjutnya, yaitu takson I dan J. Jarak antara takson I ke J adalah 2. Kemudian dihitung rata-rata jarak antara takson I ke J, yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian dihitung panjang cabang atau jarak pangkal takson I dan J, yaitu 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Hasil fenogramnya dapat dilihat pada layar. Tahap ketiga yaitu memilih satu takson yang memiliki jumlah perbedaan paling sedikit selanjutnya yang akan didekatkan dengan kelompok takson GH, yaitu takson D. Lalu dihitung rata-rata jarak dari takson D ke takson GH, yaitu takson D ke G adalah 3 dan takson D ke H adalah 2, sehingga didapatkan rata-ratanya adalah 2,5. Kemudian dihitung panjang cabang atau jarak pangkal takson D dan GH, yaitu 2,5 dibagi 2 sama dengan 1,25, sehingga fenogramnya seperti pada layar. Langsung saja kita menuju tahap 7. Pada tahap ini akan digabungkan antara kelompok takson C, E, F, D, G, H dengan kelompok takson I, J. Kemudian dihitung jarak rata-rata antara takson C, E, F, D, G, H ke I, J. Perhitungan dilakukan dengan menghitung jarak takson C ke I ditambah jarak takson C ke J hingga jarak takson H ke J. Diperoleh rata-rata jaraknya adalah 14,5. Kemudian menghitung panjang cabang atau jarak pangkal takson C, E, F, D, G, H, dan I, J, yaitu 14,5 dibagi 2 sama dengan 7,25. Hasil fenogramnya adalah sebagai berikut. Tahap ke-8 dilakukan dengan memilih takson yang memiliki jumlah perbedaan paling sedikit setelahnya. Karena kenaikan jarak terjadi penurunan dan tidak dapat dilanjutkan, sehingga takson yang dipilih adalah takson AB. Kelompok takson ini nantinya akan didekatkan dengan kelompok takson C, E, F, D, G, H, I, J. Terlebih dahulu harus dihitung jarak rata-rata takson A ke B, yaitu 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Kemudian dihitung panjang cabang atau jarak pangkalnya, yaitu 1,5 dibagi 2 sama dengan 0,75. Sehingga fenogramnya terlihat seperti pada layar. Tahap 9 merupakan tahap akhir dari pembuatan fenogram tumbuhan. Pada tahap ini akan digabungkan antara kelompok takson C, E, F, D, G, H, I, J dengan kelompok takson AB. Selanjutnya dihitung jarak rata-rata antara takson C, E, F, D, G, H, I, J ke takson AB.
Perhitungan dilakukan dengan menghitung satu-satu jarak antara takson C ke A ditambah jarak takson C ke B ditambah jarak takson E ke A hingga jarak takson C ke B, sehingga diperoleh rata-ratanya adalah 16,5. Kemudian menghitung panjang cabang atau jarak pangkal takson C, E, F, D, G, H, I, J, dan AB yaitu 16,5 dibagi 2 sama dengan 8,25. Berikut adalah hasil akhir fenogram Kingdom Plantae sesuai dengan nilai perbedaan pada tabel transformasi. Berdasarkan gambar fenogram tersebut, dapat diketahui bahwa takson A dengan takson C jauh hubungan kekerabatannya karena memiliki jumlah perbedaan karakter paling banyak. Hal ini dapat dilihat juga pada tabel transformasi dan tabel perbedaan karakter sebelumnya. Selain itu, dapat diketahui juga bahwa takson G dengan takson H serta takson I dengan takson C memiliki hubungan kekerabatan paling dekat. Setelah melewati langkah-langkah pembuatan fenogram, selanjutnya kita masuk ke tahap penyusunan kladogram dengan metode Wagner. Di sini terlihat tabel apomorfi kladogram. Dalam menyusun tabel ini, semua atribut dari setiap karakter yang digunakan harus dibagi dua berdasarkan statusnya, yaitu plesiomorfi dan apomorfi. Pembagian ini disebut dengan polarisasi. Tabel apomorfi ini merupakan pemindahan angka-angka peringkat apomorfi dari tabel karakter utama secara menyamping. Sebagai contoh, pada takson T, yaitu Volvox globator, urutannya adalah 1,0,0,0 dan seterusnya hingga pada karakter ke-24 yaitu 0. Selanjutnya, pada kolom yang paling kanan diberikan jumlah peringkat apomorfi dari masing-masing takson. Jumlah peringkat apomorfi dapat dilihat dari peringkat apomorfi pada tiap karakter lalu dijumlahkan. Berikutnya adalah pembuatan kladogram. Pada video kali ini akan dijelaskan 3 tahap awal dan 3 tahap akhir dalam pembuatan kladogram metode Wagner. Tahap pertama dalam pembuatan kladogram yaitu menggabungkan dua takson yang memiliki peringkat apomorfi yang terkecil. Dari tabel polarisasi, didapatkan bahwa takson T memiliki peringkat apomorfi yang terkecil. Di urutan berikutnya adalah takson A dan takson B. Kemudian kedua takson tersebut dibandingkan peringkat apomorfinya dan dicari takson mana yang memiliki beda paling sedikit. Dari perhitungan didapatkan bahwa takson B memiliki beda atau selisih sebanyak 13 karakter, sedangkan takson A sebanyak 16 karakter. Sehingga yang melekat pada takson T adalah takson B. Pada bagian bawah terdapat angka-angka yang menunjukkan pemisahan karakter yang membedakan takson T dan takson B dengan takson lain yang belum terdapat pada kladogram. Tahap kedua yaitu menggabungkan takson A dalam kladogram karena memiliki peringkat apomorfi terkecil berikutnya setelah takson B. Pada tahap ini akan dihitung selisih dari takson T dengan takson A, takson B dengan takson A, dan takson TB dengan takson A. Maka dibandingkan seluruh karakter yang dimiliki oleh masing-masing takson, kemudian dihitung dan ditotal besar perbedaannya. Ada total 24 karakter sesuai dengan karakter yang ada dalam data. Contohnya pada takson T, karakter nomor 1 memiliki peringkat apomorfi 1, sedangkan takson A memiliki peringkat apomorfi 2. Maka selisih atau beda keduanya adalah 1. Begitu juga untuk perhitungan karakter selanjutnya. Untuk menentukan karakter takson TB, maka takson T dan B dibandingkan kemudian dipilih karakter yang paling plesiomorfi. Contohnya seperti pada takson T, karakter 1 memiliki peringkat apomorfi 1, sedangkan takson B memiliki peringkat apomorfi 2. Maka lebih plesiomorfi takson T yang memiliki peringkat apomorfi 1, sehingga ditulis 1. Begitu juga untuk karakter selanjutnya. Sehingga setelah perhitungan diperoleh karakter takson TB seperti yang tampak pada layar. Kemudian takson TB dibandingkan karakternya dengan takson A. Dari perhitungan di atas
yang memiliki beda paling kecil yaitu takson B dengan takson A, sehingga garis takson A akan menempel pada garis takson B. Kemudian ditulis juga karakter pemisah antara takson B dan takson A. Berikutnya tahap ketiga yaitu menggabungkan takson C dalam kladogram, karena takson C ini memiliki peringkat apomorfi terkecil setelah takson A. Prinsip perhitungannya sama dengan tahap sebelumnya, yaitu mencari selisih atau beda karakter antara takson B dengan takson C, takson A dengan takson C, dan takson AB dengan takson C. Setelah perhitungan diperoleh selisih terkecil yaitu antara takson A dengan takson C, sehingga garis takson C akan menempel pada garis takson A. Dan juga untuk di bagian bawah dituliskan juga karakter pemisah antara takson A dan takson C. Karena pada video ini hanya mencakup pembuatan kladogram pada 3 tahap awal dan 3 tahap akhir, maka kita langsung menuju penjabaran dari tahap 8. Yang terakhir menempel pada takson I yaitu takson H. Pada tahap ini akan digabungkan takson F atau takson G. Kedua takson ini memiliki peringkat apomorfi terkecil berikutnya dan memiliki jumlah peringkat yang sama, sehingga masing-masing takson akan dibandingkan dengan takson H dan takson I untuk mencari beda paling kecil. Pada tahap ini akan dibandingkan antara takson I dan F, takson H dengan F, dan kemudian takson HI dengan F. Cara perhitungannya sama seperti tahap-tahap sebelumnya. Kemudian cara yang sama dilakukan dengan mengganti takson F dengan takson G. Dari perhitungan maka didapatkan selisih paling kecil pada takson I dan takson J, sehingga garis takson akan menempel pada takson I. Pada bagian bawah juga dituliskan karakter pemisah atau pembeda antara takson I dengan takson J. Berikutnya adalah tahap ke-9, yaitu menggabungkan takson F dalam kladogram, karena takson F ini memiliki peringkat apomorfi terkecil berikutnya setelah takson I. Nah, untuk prinsip penghitungannya sama dengan tahap-tahap sebelumnya, yaitu mencari selisih atau beda karakter antara takson I dengan takson F, takson J dengan takson F, dan takson IJ dengan takson F. Setelah perhitungan diperoleh selisih terkecil yaitu antara takson IJ dengan takson F, sehingga garis takson F akan menempel dan berada di antara takson I dan J. Dan pada bagian bawahnya dituliskan juga karakter pemisah antara takson IJ dan takson F. Untuk tahap terakhir yaitu tahap ke-10, menggabungkan takson G dalam kladogram karena memiliki peringkat apomorfi yang terkecil berikutnya. Untuk prinsip perhitungannya tetap sama dengan tahap-tahap sebelumnya, yaitu mencari selisih atau beda karakter antara takson G dengan takson I, takson G dengan takson F, dan takson G dengan takson J. Setelah perhitungan diperoleh selisih terkecil yaitu antara takson I dengan takson G, sehingga garis takson akan menempel di takson I. Pada bagian bawahnya juga dituliskan karakter pemisah atau karakter beda antara takson I dan juga takson G. Setelah semua tahap kladogram selesai, kladogram ini masih dapat disederhanakan di bagian modusnya untuk mengurutkan kembali dari takson yang paling plesiomorfi ke takson yang paling apomorfi, sehingga berikut inilah hasil diagram atau kladogram parsimoni yang diperoleh dari data di atas. Selanjutnya adalah membuat pohon filogeni. Tetapi sebelum membuat pohon filogeni perlu dilakukan kalibrasi terlebih dahulu. Nah, kalibrasi ini dilakukan untuk memberikan informasi tentang terjadinya evolusi yang menyebabkan kladogenesis atau pemisahan dalam pohon filogenetik. Terdapat 3 metode dalam kalibrasi pohon filogeni, yaitu berdasarkan geologi, paleontologi, dan literatur. Namun karena tidak memungkinkan observasi langsung untuk mendapatkan data geologi dan paleontologi, maka kita hanya menggunakan data literatur. Dapat terlihat pada tabel kalibrasi bahwa dari keseluruhan takson yang digunakan,
Takson yang paling plesiomorfi adalah Volvox globator yang muncul pada 1400 juta tahun yang lalu, dan takson yang paling apomorfi adalah Canna hybrida, yaitu muncul pada 220 tahun yang lalu. Selanjutnya yaitu membuat pohon filogeni dengan cara mengurutkan takson yang paling tua, yaitu takson T di urutan paling bawah dengan menarik garis dari tahun kemunculan takson ke arah kanan hingga membentuk lengkungan ke atas. Selanjutnya takson yang memiliki tahun kemunculan tertua kedua ditarik garis dari garis takson T yang telah didapatkan. Begitu seterusnya hingga pada takson yang paling muda yaitu takson I. Pada setiap perpotongan garis takson, dihubungkan garis putus-putus pada sumbu Y yang menunjukkan tahun kemunculan takson tersebut, sehingga didapatkan hasil pohon filogeni tumbuhan seperti berikut ini. Berikutnya adalah perhitungan deskripsi statistik. Deskripsi statistik yaitu deskripsi yang dapat menggambarkan tingkat homoplasi, yaitu karakter yang dimiliki bersama oleh dua atau beberapa taksa tetapi bukan karena berasal dari tetua yang sama, yang ada pada kladogram tersebut. Ada dua deskripsi statistik yang digunakan yaitu konsistensi indeks dan retention index. Untuk yang pertama yaitu konsistensi indeks atau CI. Bila hasil analisis kladistik menunjukkan homoplasi yang banyak, maka datanya dapat dianggap kurang memenuhi syarat. Salah satu cara menentukan banyaknya peristiwa homoplasi secara relatif dalam suatu kladogram adalah dengan menghitung suatu indeks. Nilainya antara rentang 0 sampai dengan 1. Bila nilai CI mendekati atau sama dengan 1, berarti dalam kladogram tersebut homoplasinya sangat rendah atau tidak ada sama sekali. Dan bila mendekati atau sama dengan 0, berarti homoplasinya sangat banyak. Rumus CI adalah sebagai berikut, yaitu CI sama dengan M per S, di mana M merupakan jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data, dan S merupakan banyaknya perubahan yang ada di suatu struktur kladogram. M didapatkan dari tabel apomorfi, sedangkan S diperoleh dari kladogram dengan cara menghitung karakter pemisah yang ada pada kladogram. Diperoleh nilai M adalah 44 dan nilai S adalah 44, sehingga nilai CI yang diperoleh adalah 1. Maka data ini adalah data yang konsisten karena nilainya sama dengan 1, sehingga kladogram yang telah dibuat cukup bagus. Selanjutnya yaitu retention index adalah perhitungan menggunakan jumlah sinapomorfi. Rumusnya adalah sebagai berikut. RI sama dengan N-S per N-M, di mana N merupakan jumlah maksimum perubahan pada pohon filogeni atau kladogram, M merupakan jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data, dan S merupakan banyaknya perubahan yang ada di struktur kladogram. M dan N ini dapat diperoleh dari tabel apomorfi. Sedangkan S diperoleh dari kladogram dengan cara menghitung karakter pemisah yang ada pada kladogram. Diperoleh nilai M adalah 44, nilai S 44, dan nilai N adalah 80. Maka hasil RI adalah 1. Karena nilai RI sama dengan 1, maka kladogram yang telah dibuat mampu membedakan antar spesies dengan baik. Berikut merupakan beberapa pustaka yang kami gunakan dalam praktikum ini. Nah, itu tadi pemaparan dari kami tentang analisis fenetik dan penyusunan filogeni tumbuhan. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam membuat analisis fenetik dan menyusun filogeni. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ikan hiu makan tomat. Thank you so much. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!